Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan konsekuensi jizyah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa yatadammanu dan mencangkup akdul jizyati apa akad jizyah ba'da sihatihi setelah sahnya akad. Arba'ata asya'a akan empat perkara. Jadi akad jizyah setelah sah maka mengandung empat perkara. Apa saja? Ahaduha. Adapun nomor satunya empat, ayu adu ialah harus membayar siapa mereka kafir al jizyata pada jizyah, watu khodu dan diambil minhum dari mereka kufar, birifkin dengan lembut, artinya dengan halus, dengan sopan lah. Kama qala jumhur, sebagaimana sebagaimana pendapat qala yang berkata al jumhur, siapa jumhur, la ala wajhil ihana, bukan dengan cara menghina atau merendahkan. Jadi yang pertama adalah, jadi setelah akad jizyah itu berlangsung, maka konsekuensinya adalah ada empat. Yang pertama adalah orang kafir ini harus membayar jizyah dan diambil dari mereka kafir dengan lembut, dengan sopan, dengan halus, sebagaimana yang berkata jumhur. Jadi sebagaimana pendapat jumhur, bukan ala wajhil ihana, maksudnya bukan dengan cara merendahkan atau menghina. Artinya jizyah ini imam atau bawahannya imam yang mengambil kepada orang kafir harta tersebut setiap tahunnya, seperti itu. Wasani, dan adapun yang kedua, antajriya ialah berlangsung alaihim atasnya mereka kafir ahkamul islami, apa hukum-hukum Islam. Jadi yang kedua ini adalah hukum-hukum Islam berlaku bagi mereka orang-orang kafir jimmi tentunya. Fayad manuna, dan mengganti siapa mereka kafir ma pada perkara, pada sesuatu yutlifunahu yang merusak siapa mereka orang kafir hu pada ma alal muslimina atas orang-orang muslim, min nafsin dari jiwa, wa malin dan harta. Nah, jadi sehingga mereka wajib mengganti milik kaum muslimin yang telah mereka rusak, baik nyawa ataupun harta. Ya kalau nyawa ya misalkan dia orang kafir ini membunuh, artinya dia dikisos. Kalau dia melakukan pencurian, dia berarti kalau memang melebihi seperempat dinar, artinya dia dipotong tangan. Melebihi nisab pencurian, artinya dia dipotong tangan. Fa'in fa'alu, dan jika melakukan siapa mereka kafir ma pada sesuatu ya'taqiduna yang meyakini siapa mereka kafir tahrimahu akan keharamannya ma kazina seperti zina, ukima maka dilaksanakan alaihim atasnya kafir al-hadu apa had. Nah, seandainya mereka orang kafir ini melakukan pada sesuatu yang mereka yakini haramnya seperti zina, maka mereka tetap dihukum hukum had. Kalau misalkan mereka ya belum pernah menikah, tapi dirajam kalau memang sudah pernah menikah, seperti itu. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, alla yadhkuru ialah tidak menyebutkan siapa mereka kafir dinal Islam akan agama Islam illa bi khairin, kecuali dengan baik. Jadi yang ketiga ini, mereka tidak boleh menyebut-nyebut tentang agama Islam kecuali dengan hal-hal yang baik saja. Nah, seperti itu para orang kafir ini. Jadi inilah konsekuensinya. Nah, sekarang yang terakhir. Warabi'u, dan adapun yang keempat, alla yaf'alu ialah tidak boleh melakukan siapa mereka kafir ma pada perkara, pada sesuatu fihi yang ialah di dalamnya sesuatu tersebut dororun apa bahaya alal muslimina atas orang-orang Islam,
Jadi yang keempat, mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang bisa membahayakan kaum kaum muslimin seperti itu. Jadi inilah konsekuensinya, 4 konsekuensi setelah terjadi akad jizyah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti apa contohnya? Artinya bi'an awaw, dengan akan melindungi siapa mereka kafir, man pada orang, ya toli'u yang memberitahu siapa man ala auratil muslimina atas auratnya orang muslim, artinya kelemahan aib-aib orang Islam. Wayang kuluha, dan memindahkan, artinya menyampaikan lagi, dan memindahkan siapa man ha pada aurah ila daril harbi kepada negeri musuh, kepada kafir harbi. Nah, jadi maksudnya gambarannya adalah mereka itu menyembunyikan orang yang mencari-cari aurat atau kelemahan orang Islam dan memberitahukan ke daerah kafir harbi. Nah, jadi inilah maksudnya. Jadi yang keempat ini ya, yang keempat ini tidak melakukan pada sesuatu yang berbahaya, yang memang sesuatu itu pada sesuatu yang memang sesuatu itu berbahaya bagi orang Islam. Seperti contohnya dengan melindungi orang-orang tersebut pada orang yang memang memberitahu aib-aibnya orang, memberitahu aib atau auratnya orang muslim, kaum muslimin. Jadi rahasia-rahasianya, aib-aibnya diberitahu, dan orang ini dilindungi oleh mereka, itu nggak boleh. Dan menyampaikannya kepada musuh kafir harbi tentunya. Ini tidak boleh. Kemudian wayal jamu, dan wajib al muslimina pada orang-orang Islam ba'da aqdi zimmah, setelah akad jimmah, as-sahihi yang sah, apa akad, al-kafu apa mencegah atau menahan, anhum dari mereka, nafsan jiwa, wamalan dan hartanya, seperti itu. Jadi setelah akad jizyah sah, maka bagi kaum muslimin wajib melindungi nyawa dan harta kafir zimmi. Nah, seperti itu. Inilah konsekuensinya. Kemudian kita lanjut. Wa in kanu, dan jika ada siapa mereka kafir, fi baladina, di negeri kami, artinya di negeri orang Islam, atau fi baladin, atau di suatu negeri, mujawirin yang bertetangga, lana bagi kita, pada kita, lazimana, maka wajib bagi kita atau bagi kami, dafu ahlil harbi, apa menolak kafir harbi, menolak kafir musuh, anhum darinya, kufar darinya orang-orang kafir jimmi. Jadi jika mereka berada di daerah kita, yakni daerah orang Islam, atau di daerah tetangga kita, maka wajib bagi kita, artinya kita di sini orang-orang muslim yang telah melakukan akad jizyah, melindungi mereka dari kafir harbi yang akan menyakiti misalkan itu. Jadi inilah konsekuensinya ketika sudah terjadi akad jizyah dengan kaum muslimin. Saya ulang, yang pertama adalah mereka harus membayar jizyah dan diambil hartanya itu dengan cara halus, lembut, bukan dengan cara menghinakan. Yang kedua adalah berlaku hukum-hukum Islam bagi mereka kafir zimmi tersebut yang telah melakukan akad jizyah. Yang ketiga adalah tidak menyebutkan mereka itu orang kafir pada agama Islam kecuali yang baik-baik saja. Yang keempat adalah mereka tidak boleh melakukan pada perkara yang memang membahayakan kaum muslimin, seperti menyembunyikan orang-orang yang memberitahu kelemahan-kelemahan orang Islam, aib-aib orang Islam, dan menyebarluaskan kepada negeri musuh, seperti itu. Itulah, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.